Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kaifa halukum jami'an? Hayya bina naftatih liqa'ana biqiratil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas satu persatu tentang pembagian jumlah ismiyah dan fi'liyah. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Dimulai ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Jumlah ismiyah juga dapat diartikan sebagai susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada adalah subjek pada jumlah ismiyah dan terletak di awal jumlah. Sifat dari mubtada adalah harus berupa isim makrifat. Khobar adalah isim yang berfungsi untuk melengkapi mubtada agar menjadi kalimat yang sempurna. Dengan kata lain, mubtada adalah subjek, sedangkan khobar adalah predikat atau keterangan. Mubtada dan khobar harus sama dalam hal bilangan dan jenisnya. Apabila mubtadanya isim mudzakkar, khobarnya harus isim mudzakkar. Begitu pula apabila mubtada berupa isim mufrad atau kata tunggal, khobarnya juga harus isim mufrad. Contohnya, yang pertama, Rasulun Muhammadun, yang artinya Muhammad adalah Rasul. Yang kedua, Ustadu Zaidun, yang artinya Zaid adalah seorang guru. Yang ketiga, Baituhu Kabirun Zaidun, artinya Zaid rumahnya besar. Yang keempat, Jadidun Al-Qalamu, artinya pulpen itu baru. Keterangannya, kata yang berwarna merah menunjukkan mubtada, sedangkan yang berwarna hitam menunjukkan khobar. Mubtada adalah subjek pada jumlah ismiyah dan terletak di awal jumlah atau kalimat. Sifat dari mubtada yaitu isim makrifat. Isim makrifat adalah isim atau kata benda yang menunjukkan makna khusus atau sudah jelas khususnya. Adapun yang termasuk isim makrifat adalah sebagai berikut. Yang pertama, isim yang diawali dengan alif lam. Isim nakiroh apabila ditambah alif lam akan berubah menjadi isim makrifat. Contohnya, yang pertama, al-misbahu, lam artinya lampu itu. Yang kedua, al-masjidu, artinya masjid itu. Yang kedua, isim domir. Domir atau kata ganti ialah isim yang berfungsi untuk menggantikan atau mewakili penyebutan sesuatu atau seseorang maupun sekelompok benda atau orang. Contohnya, yang pertama, huwa artinya dia, anta artinya kamu, ana artinya saya. Ketiga, isim isyarah. Isim isyarah adalah isim yang berfungsi untuk menunjukkan sesuatu. Dalam bahasa Indonesia biasa diartikan dengan ini dan itu. Contohnya, yang pertama, hadza artinya ini yang menunjukkan muzakkar. Yang kedua, hadhihi artinya ini yang menunjukkan muannas. Bagian yang keempat, isim alam. Isim alam adalah isim yang menunjukkan arti nama, baik nama manusia ataupun selain manusia. Contohnya, Muhammadun artinya Muhammad. Yang kedua, Makkah artinya kota Makkah. Yang ketiga, An-Nailu artinya sungai Nil. Yang kelima, isim nakiroh yang disandarkan pada isim makrifat yang lain. Isim nakiroh akan menjadi makrifat apabila bersambung dengan isim makrifat. Contohnya, yang pertama, qalamuhu artinya pulpennya. Yang kedua, kitabu Muhammadin artinya buku
sifat, yaitu Muhammadun. Dan yang keenam, isim maf'ul. Isim maf'ul adalah isim yang berfungsi untuk menerangkan sebagai perantara kata yang disebut sesudahnya. Dalam bahasa Indonesia biasa diartikan dengan yang. Contohnya, alladzi artinya yang, menunjukkan muzakkar. Yang kedua, allati artinya yang menunjukkan muannas. Khobar adalah predikat pada jumlah ismiyah dan berfungsi untuk menerangkan keadaan mubtada serta bisa berupa kata ataupun kalimat. Contohnya, yang pertama, al-ustazu maridun artinya ustaz itu sakit. Yang kedua, al-waladu nasitu artinya anak itu rajin. Dan bagian yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il. Jumlah ismiyah juga dapat diartikan sebagai susunan kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu. Fa'il adalah isim yang terletak setelah fi'il dan berfungsi sebagai pelaku kata kerja tersebut. Apabila fi'il berbentuk mu'annas, maka fi'il juga harus mu'annas. Begitu juga apabila berbentuk musanna ataupun jamak, maka fi'il harus tetap mufrad. Metode struktur paling sederhana untuk jumlah fi'liyah adalah fi'il plus fa'il atau fi'il plus fa'il plus maf'ul bih. Pengertian maf'ul bih adalah isim yang dikenai pekerjaan, sebuah kalimat yang predikat kata kerja transitif harus dilengkapi dengan objek atau maf'ul bih. Objek tidak harus ada dalam jumlah fi'liyah karena ada fi'il yang menuntut objek dan ada yang tidak menuntut objek. Contohnya, yang pertama, jalasa aliyun artinya Ali telah duduk. Yang kedua, ja'at imro'atun artinya seorang perempuan telah datang. Yang ketiga, qalat Aisyah sedang menulis pelajaran. Yang keempat, yaktubu ad-darsa artinya dia sedang menulis pelajaran. Yang kelima, yaktubu at-talamizu ad-darsa artinya murid-murid menulis pelajaran. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Maaf apabila banyak kekurangan.